saya selalu berdoa begini, Allahumma ja'alna minal maqbulina fid du'a, Allahumma ja'alna minal maqbulina fid du'a, Allahumma ja'alna minal maqbulina fid du'a. Selalulah doa-doa begitu Tuhan. Selama ini alhamdulillah hanya sedikit doa saya yang Allah tidak makbulkan. Ya Allah, aku ingin ke Mekah ya Allah, rindu Mekah ya Allah. Tiba-tiba ada orang kasih saya, Syekh mau ke Mekah kah? Nah, tiket ke sana. Ya Allah, rindu aku pulang kampung ke Mesir ya Allah, dah lama aku tak pulang kampung. Datang orang sama saya, Syekh mau pulang kampung ke Mesir kah? Nah, saya kasih tiket. Jadi saya baru pergi ke Mesir, baru pulang ke Mesir nih. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya Allah, aku nak kahwin dengan perempuan cantik muda ya Allah. Allah kasih 18 tahun. Allah kasih 18 tahun. Tuan-tuan sekaliannya, yang tua-tua biar muda kahwin dengan yang muda tahu. Tak muda tuan, tak muda lagi ke tak? Kahwin dengan yang muda. Jangan takut tuan, jangan takut. Alhamdulillah. Kalau boleh saya katakan 80% yang saya doakan Allah Subhanahu wa taala memakbulkan apa yang saya doakan itu. Alhamdulillah. Ya Allah, aku ingin buat pondok pesantren ya Allah. Itu cita-cita saya dari sekolah rendah. Saya sekolah rendah sudah punya cita-cita ingin buat pondok pesantren, duit tak ada. Tapi Allah mudahkan alhamdulillah. Anak murid saya sekarang 44. Bulan 7 ni kita akan nerima, insyaAllah diperkirakan akan masuk 100 orang lagi. Kerana saya dulu waktu kecil baru lahir, mak saya mengatakan orang yang mengadzankan saya ni adalah Tuan Guru Ismail, Tuan Guru Ismail Naqsyabandi. Setelah dia adzankan, dia kasih nama saya, dia kata ni anak ajarkan ke agama, dia nanti akan pergi ke Mesir. Entah berkat doa dia atau bagaimana sampailah saya ke Mesir. Duit tak ada tuan-tuan, duit tak ada. Orang tua saya nelayan, bukan orang kaya, nelayan. 2 tahun setelah saya di Mesir, ayah saya sakit. Sakit dari situ sampai tahun 2011 meninggal. Tapi alhamdulillah ta'ala, kebanyakan daripada doa yang saya doakan Allah makbulkan. Allah makbulkan. Kenapa? Salah satunya saya selalu berdoa, Allahumma ja'alna minal maqbulina fid du'a, Allahumma ja'alna minal maqbulina fid du'a. Jadi agar doa kita makbul selalu tuan-tuan. Tak pun pergi kita ke multazam, ke raudhah dan sebagainya, cukup kita berdoa di sini saja, ya Allah, Allah kasih langsung, insyaallah ta'ala biidznillah. Tambah lagi tuan, saya kasih faedah, perbanyak selawat kamilah. Selawat kamilah ini senjata saya di mana-mana. Dulu kita sampai saya ke Mesir, custom tanya, kalian ini mau pergi ke mana? Mau turis. Maka setiap mereka dicek duitnya berapa banyak, ada yang 1000, ada yang 700, ada yang 400. Ketika sampai ke saya, dia berhentikan cekan itu. Udah tutup katanya. Kalau dia buka, dia tanya, saya punya duit cuma $100 saja tuan-tuan. Entah berapa lama yang saya buatkan $100 ni tuan. Itu 300 geneh atau 300 ringgit dahulu. Berapa lama? Cuma 1 bulan saja 100 geneh itu. Andaikan dia tahu uang saya segitu, saya akan dipulangkan ke Indonesia. Tapi dengan berkat salawat kamilah, Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil rawaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamam biwajhil karim. Sampai akhirnya tuan-tuan, ini juga yang saya baca ketika terjadi hujan lebat di Makkah. Hanya beberapa menit berhenti dia. Dan ini yang saya bacakan ketika terjadi kampung tu kemarau. Masuk saya ke kampung tu, ya Allah, panasnya, kemaraunya, Masya Allah. Maka saya mulai baca selawat kamilah, tak berapa lama mendung hujan. Orang tak pernah pikirkan bagaimana, dah lama enggak hujan, saya baca selawat kamilah, hujan.
Tapi dengan syarat tuan-tuan perbanyak baca, terus banyak-banyak baca. Nanti jika kita inginkan, kita baca banyak-banyak, insya-Allah akan makbul. Kerana hajat kita terlampau banyak tuan-tuan. Tuan-tuan ada yang mau pergi haji. Ada sini yang belum pernah pergi haji? Ada tunjuk tangan? Yang belum pernah pergi haji, ada? Tak ada, semua malu ya. Padahal kalau tidak ada di antara kita yang belum haji, saya doakan insya-Allah pergi haji. Tapi kerana malu, tak apa-apalah, enggak jadi pergi haji. Hadis yang ke-30. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-siwaku mutahharatun lil fammi wa mardatun li rabbi wa majlatun lil basari. Siwak itu adalah membersihkan mulut, mendapatkan keridhaan Allah, dan menerangkan pandangan mata. Tuan-tuan dan puan-puan, siwak ini merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berhasil kita gunakan dengan apa saja yang keras dan kesat. Sehingga pakaian seperti ini keras umpamanya, kesat, boleh kita jadikan walaupun bukan menggunakan kayu arak. Bagi yang menggunakan kayu arak, jangan terlalu panjang sampai seperti ini. Segini aja, dari sini ke sini. Bagaimana cara megangnya? Ada pulpen. Ini kayu arak ini panjang segini. Cara megangnya. Kemudian cara untuk menggosoknya tuan-tuan dan puan-puan, harganya ini tak dapatlah, tak bolehlah sampai jual rumah tuan. Pergi ke Mekah tu berlambat di Mekah kayu siwak. Nih, caranya dari kanan dibuat dari atas ke bawah. Atas ke bawah. Terus ke kiri. Baru dari kiri ke kanan. Ini dikira baru satu. Ulang lagi. 2, 3. Ini adalah siwak untuk cara solat. Kalau mau solat, kita seperti itu. Kalau menurut pendapat saya Muhammad Ibrahim Qahtani, siwak yang kata Nabi, laula an asyqa ala ummati la amartum bisiwakin inda kulli as-salah, maksudnya situ kulli udu. Siwak ketika waktu, bukan waktu solat tapi waktu wudu. Karena orang yang solatnya, siwaknya pada waktu solat akan berdarah giginya, maka sebaiknya waktu wudu. Itulah maksudnya waktu solat. Jadi tuan-tuan, digosok. Ini cara waktu mau solat. Berbeda siwak ketika kita bangun tidur. Siwak bangun tidur diceritakan ini Rasulullah masukkan ke dalam bagian langit-langit. Sampai Nabi mengatakan maknanya yang dalam-dalamnya juga dibersihkan. Ini kalau siwak bangun tidur. Mana waktu-waktu yang paling bagus untuk bersiwak? Pertama mau solat, yang kedua baru bangun tidur, yang ketiga banyak diam. Orang yang banyak diam langsung dia akan bau mulutnya. Kemudian membaca Al-Quran, berzikir. Karena kita waktu baca Quran atau zikir yang dikeluarkan itu adalah lafaz Allah atau kalam Allah Subhanahu wa taala, maka dipatutkan untuk kita bersiwak sebaik-baiknya. Dari selain 3 ini tuan-tuan, ada lagi yang lain daripada hikmahnya. Pertama tadi siwak itu punya pembersih mulut. Yang kedua, Allah suka. Yang ketiga, mencerdaskan mata, membaguskan mata. Yang keempat, membuat syaitan benci. Jadi kalau kita bersiwak, syaitan benci betul. Yang kelima, malaikat suka. Yang keenam, menyehatkan perut. Yang ketujuh, menguatkan gigi. Yang kedelapan, mencerdaskan otak.
Yang ke-9, menguatkan tubuh. Yang ke-10, menyenangkan orang lain. Ini memang biasa. Kalau kita suka bersiwak, orang senang. Tapi kalau kita tak pernah bersiwak, bau busuk. Oh ya Rabbi, macam orang Mesir lah cakap sama kita. Apakah mau kita tutup segan kita, mau tak ditutup baunya, na'udzubillah. Ini yang ke-10. Boleh ditutup, boleh diikut. 10 hikmah kita siwak. Gigi kita akan kuat bersih. Kita akan sehat, kita akan kuat. Perut kita akan sehat. Itu semuanya adalah hikmah-hikmah yang ada pada siwak. Al-hadithul hadi wa thalathun. Hadis yang ke-31. Asyhru yakunu tis'atan wa 20 wa yakunu 30. Bulan itu terkadang 29 hari. Bulan terkadang 29 dan terkadang 30. Apabila kamu melihat, fa idza ra'aitumuhu, apabila kamu melihat hilal, fa'abtiru, maka buka puasa, jangan lagi puasa. Kalau sudah dapat hilal, jangan lagi puasa, sama ada dia 29 atau 30. Dah sampai 29, nampak anak bulan, puasa, buka puasa atau puasa. Ini pada bulan Sya'ban diperhitungkan umpamanya dia 30 genap, tiba-tiba pada malam 29 anak bulan terlihat, maka puasalah kita. Dan ketika waktu bulan Ramadan ternyata dia sudah 30, sudah nampak anak bulan, puasa kita. Jadi macam di Malaysia dan di Indonesia perlu ada kelompok yang senantiasa setiap bulannya anak bulan. Jadi kalau di negeri-negeri Islam di Arab itu setiap bulannya mereka punya orang yang akan menilik bulan. Maroko, Tunis, Libya, Mesir, itulah negara-negara yang memang mempersiapkan setiap bulannya itu orang yang melihat anak bulan. Tapi kita di Malaysia sama Indonesia ni tengok anak bulan tu pas lagi akhir Ramadan, awal Ramadan, akhir Ramadan. Itu tidak jelas. Di sini Nabi memang melihatkan perlunya mengetahui anak bulan pada awal dan akhir Ramadan, tetapi semestinya juga kita membuat penglihatan pada bulan-bulan yang lainnya. Fa'in ghumma 'alaikum fa'akmilul 'iddah. Andaikan tertutup atas kamu dengan awan yang ada dari 29 sudah tertutup, maka sempurnakanlah sampai 30. Jadi seolah-olah di sini kita disuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa melalui hisab kah atau ru'yah kah? Melalui ru'yah, bukan hisab. Tapi kalau Nahdlatul Ulama di Indonesia, dia pergunakan sistem pertama hisab, setelah hisab baru ru'yah. Kalau Jam'iyah Muhammadiyah, mereka hanya menggunakan hisab. Sebab itu tidak sama mereka berpuasa. Beza dengan Malaysia. Malaysia puasa itu adalah kedudukan daripada mufti. Mufti kata puasa, puasa semuanya. Kalau Indonesia ada yang tak puasa lagi tu, ada yang puasa cepat. Seperti kelompok Tarekat Naqsyabandiyah di Padang, Sumatera Barat. Itu lebih awal 2 hari berpuasa dibandingkan dengan Nahdlatul Ulama. Hadis yang ke-32.
Salatul jama'ati tafdalu salatal fardhi bi 27 darajah. Salat jamaah itu terlebih baik dan dilipat gandakan daripada solat yang bersendirian dengan 27 derajat. Jadi kalau kita melaksanakan solat dengan berjemaah, tuan-tuan, itu terlampau banyak pahalanya. Jadi solat berjemaah ini, tuan-tuan, ada beberapa hukum, baik dalam mazhab Syafi'i atau di luar mazhab. Ada yang memandang solat berjemaah ini adalah fardu ain. Kalau solat berjemaah fardu ain, maka ini membatalkan hadis ini, maka tidak tepat solat berjemaah itu fardu ain. Sementara hadis ini mengatakan seperti solat yang bersendiri, berarti solat sendiri itu ada dan dikira. Berarti solat fardu ain itu tidak benar, tidak roji. Ada yang mengatakan fardu kifayah. Bagaimana maksud fardu kifayah? Kalau kampung itu tidak melaksanakan solat jemaah, maka dia diperangi dan berdosa mereka semuanya. Ada yang mengatakan sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan. Alasannya karena Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW menceritakan tentang orang yang solat bersendirian itu dapat pahala 1. Orang yang berjemaah itu dapat pahala 27. Maknanya solat berjemaah sendirian itu dikira juga dan sah. Tapi orang yang berjemaah dilipat gandakan. Berarti di sini sangat sunnah muakkadah. Dan menjawab orang-orang yang mengatakan Rasulullah ingin bakar orang yang meninggalkan sholat berjemaah, itu maksudnya adalah Nabi SAW ingin membakar orang-orang munafik. Karena orang munafik suka mereka berlambat-lambat dan tidak melaksanakan sholat jemaah. Jadi tuan-tuan sekaliannya, ada beberapa hikmah orang yang sholat berjemaah. Yang pertama adalah dianya akan mendapatkan pahala sebanyak dia berjalan ke masjid. Berapa langkah, tuan-tuan? Berapa langkah dapat pahala? Berapa? 50 langkah kalikan sekian dapat pahalanya segitu. Kecuali di Malaysia. Di Malaysia ini orang pergi ke masjid tidak dapat banyak pahala. Tahu kenapa, tuan? Orang Malaysia berangkat ke masjid enggak banyak dapat pahala. Kenapa? Tahu? Tahu ke tak? Karena orang Malaysia berangkat ke masjid selalu bawa kereta atau motor. Tak pernah dia berjalan kaki. Tidak ke masjid, motor. Kalau tidak, kereta. Jadi sedikit pahalanya. Sedikit pahalanya. Bid'ah juga tu. Nabi tak pernah pergi. Nabi berangkat, sahabat-sahabat berangkat dengan kaki. Apa alasannya? Untuk mengharapkan pahala. Kadang pergi ke masjid dengan jalan yang jauh, putar-putar. Besok kalau tuan pergi ke masjid jalan kaki begini jalannya, supaya banyak langkahan. Jangan jalan-jalan gini, tidak dapat pahala banyak, sikit-sikit aja. Sebanyak mana langkah kita, segitu besar pahalanya. Itu yang pertama. Yang kedua, pahala menjawab azan. Karena tentu orang yang berangkat ke masjid akan mendengar azan. Yang ketiga, pahala menjawab iqamat. Yang keempat, pahala bersamaan takbir bersama imam. Yang kelima, mendapat doanya malaikat di shaf yang pertama. Innallaha yusalluna ala man fi shafil awal. Malaikat itu mendoakan dan menselawatkan orang yang berada pada shaf yang pertama. Itu hadis Nabi. Jadi orang yang shaf pertama ini dapat pahala. Makanya kata Nabi SAW, "Lau ya'lamuna sama fil adhani wa shafil awal la tahuma." Andaikan ada orang itu tahu tentang shaf yang pertama dan adzan dan shaf pertama, lastahamu, niscaya mereka akan berundi pahalanya shaf pertama. Yang keberapa itu? Keempat. Yang kelima,
pahala bersamaan mengatakan amin bersama imam. Makanya kita sama-sama imam, jangan imam dulu atau kita dahulu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Sama-sama dapat pahala. Kemudian sama-sama mengatakan sami Allahu liman hamidah, dapat pahala daripada doa malaikat. Kemudian pahala bersamaan gerakan kita dengan imam atau membelakanginya. Tapi ada riwayat yang lain sahih juga, dia salatul jamaati tafdalu min salatil fardhi bi 75 darajah. Yang ini 27, yang sana kata 27 25. Kenapa? Kalau 27 ini beza dengan 25. 25 dia berangkat tanpa ada wudu. Kalau 27 dia berangkat dengan wudu dari rumah kemudian berangkat ke masjid. Itu 27. Tapi kalau 25 dia tidak berwudu lagi, dia berwudu di masjid. Sallallahu alaihi wasallam salatul awwabina hina tarmidul fisal. Wa Muslim an Zaid bin Arqam. Salat orang-orang yang baik itu, salat awwabin adalah ketika panasnya belakang anak unta akibat naiknya matahari. Maknanya matahari itu naik sepenggalahan. Itu salatnya orang-orang yang baik yang digunakan dalam salat duha. Tujuannya tidak lain ialah salat duha ini mengampunkan dosa, minta ampun. Jadi siapa yang memperbanyak duha, Allah akan perbanyak rezeki sama dia. Ini hikmah salat duha. Siapa yang ingin kejayaan, laksanakanlah salat duha 8 rakaat setiap hari. Siapa yang ingin kejayaan, kemakmuran, laksanakan salat duha sebanyak 8 kali. 8 rakaat. 34. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-diyabatu 3 ayyam. Pamakana wara'a dzalika fahuwa shadaqah. Sedekah itu, diapa itu, pertetamuan itu cuma 3 hari saja. Dan apa yang di atas itu semuanya adalah sunnah. Jadi bila datang orang ke rumah kita, kita tidak boleh bertanya sama dia kapan mau pulang atau kapan mau pergi dari rumah ini, mana tujuan. Tak boleh. Bila orang itu datang ke rumah kita, kita tunggu 3 hari 3 malam. Kerana kewajiban dhiyafah menerima tamu itu adalah 3 hari 3 malam. Tuan kalau pergi ke Mesir, ke Arab, tuan pergi berangkat dan masuk ke rumah orang, itu mereka akan terima kita selama 3 hari. Sehabis 3 hari itu sunnah semuanya. Maka boleh kita tanya mau ke mana dia. Dan kita boleh menyatakan bahwasanya kita cuma dapat dan mampu menerima dia selama 3 hari saja. Kalau tak mampu itu, katalah, tuan mau ke mana? Saya kira mau tambah lagi di sini. Tak boleh tuan, tu jalan depan tu luas lagi tuan. Hanya 3 hari aja kita jumpa. Orang Arab begitu. Saya selalu datang berkunjung ke rumah orang Arab. Hari pertama mereka tak tanya, hari kedua mereka tak tanya, hari ketiga disitulah saya katakan saya mau pergi. Saya pernah di Mesir tidak punya rumah. Beasiswa saya habis. Beasiswa tahun pertama daripada syariat Islamiyah habis. Kerana saya punya degree 2. Miskin-miskin tak punya duit tapi punya degree 2, tahu. Makanya jangan katakan saya miskin. Tak ada. Kalau kita punya keinginan, insyaAllah ta'ala, saya miskin tapi saya punya degree 2. Ketika degree pertama habis, maka beasiswa saya habis, tak turun lagi. Akhirnya bagaimana saya punya cara supaya saya boleh hidup? Kerana saya datang ke masjid-masjid minta duit untuk mendapatkan tiket pulang, tak dapat. Akhirnya untuk membuatkan perut ni agar hidup,
Saya pergi 3 hari, 3 hari, 3 hari. 3 hari ke rumah ayah angkat yang ini, 3 hari ke rumah ayah angkat yang ini, 3 hari ke rumah yang ini. Alhamdulillah hidup. Dan Tuhan tengok saya agak gemuk sikit kan. Berhasil, berjaya. Karena mereka tidak akan menanyakan itu. Begitulah orang mereka. Nahnu urba asqaman badal. Kami orang Arab yang sangat dermawan. Memang orang Arab dermawan. Kalau ngasih makan, Masya Allah. Jadi dengan cara begitu mampulah saya hidup 3 hari, 3 hari, 3 hari. Nanti kembali lagi ke dia yang ke pertama tadi itu. Kalau macam kita 1 hari dah tanya-tanyanya ni apa, 2 hari hang tak mana ke hang, 2 hari kita dah ditanya itu. Hadis yang ke-35, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru satrul iman. Kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Yang dimaksud kebersihan 2 bahagian. Yang pertama zahir, kebersihan zahir kita daripada pakaian kita, kain kita, spender kita. Penting semuanya bersih. Karena kalau tidak ada kebersihan maka tidak akan sah solatnya. Solat tidak akan sah kalau pakaian kita itu dalam keadaan kotor atau tidak suci. Maka diperlukan kebersihan. Yang kedua, kebersihan batin, bersih hati dari segala penyakit-penyakit yang telah disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Hasad, haqad. Apa beda hasad dan haqad? Hasad itu tidak suka dengan sesuatu yang Allah berikan kepada hamba yang lain. Haqad itu berusaha untuk menghilangkan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Jadi haqad itu lebih tinggi dibandingkan hasad. Sedangkan hasad itu aja adalah merupakan sesuatu yang menderita, apalagi haqad. Walhamdulillah tamlaul mizan. Pahala mengucap alhamdulillah itu ya sampai meliputi daripada timbangan. Wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani ma bainas sama'i wal ardh. Sementara pahala mengucapkan subhanallah walhamdulillah akan meliputi di antara langit dan bumi. Subhanallah. Pahala itu. Jadi kalau kita lagi duduk-duduk kita bacakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, maka pahalanya lebih besar daripada ini. Ucapkan subhanallah walhamdulillah saja itu pahalanya meliputi langit dan bumi. Apalagi kita ucapkan oma-oma lagi duduk-duduk daripada dia merumpi menceritakan orang lain. Bagus subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wassalatu nurun. Salat itu cahaya, cahaya kebaikan yang mengajakkan kita kepada kebaikan. Wa nurun wa sadaqatu burhan. Sedekah itu tanda keimanan kita. Coba bayangkan duit yang dicari dari pagi sampai malam, keringat kita bercucuran untuk mencari uang, itulah yang kita sedekahkan ke orang lain, membuktikan bahwasanya itu bukti keimanan kita kepada Allah, adanya akhirat. Wasabru diyaun. Sabar itu adalah cahaya yang panas. Dia cahaya panas seperti cahaya matahari. Kenapa dikatakan dia panas? Karena bersabar itu begitu payah. Sabar itu mudah dalam mulut, tapi payah dalam hati. Bila ada yang meninggal kita kata sabarlah, iya aku sabar dah.
tapi kita masih tidak mampu untuk menerimanya. Satu ketika Nabi SAW berjumpa dengan seorang perempuan dekat kuburan karena anaknya meninggal dunia. Maka Nabi mengatakan kepadanya, isbiri wahtasibi, sabarlah kamu dan hendaklah kamu mengharap pahala dari Allah. Apa kata perempuan tu? Kata perempuan tu, ilaika anta, pergi jauhlah kau. Dia tak tahu Nabi yang bercakap tu. Ketika Nabi pulang, ada orang yang menyatakan sama dia, kamu tahu kata tadi kan, ilaika anti itu, ilaika anni, itu kamu sudah mengatakan sesuatu kepada Rasulullah, karena yang mengatakan isbiri wahtasibi itu Rasulullah. Maka dengan segeranya perempuan itu jumpa dengan Nabi, meminta maaf kepada Nabi. Apa kata Nabi? As-sabru fi sudmatil ula, sabar itu pada pukulan yang pertama. Di mana pukulan yang pertama, tuan-tuan? Tret. Halo, ada apa? Inilah bang, mak kita meninggal dunia bang. Ketika kita mendengarkan berita pertama kali, situ yang perlu sabar. Karena kadang-kadang ketika itu kita lupa mendengarkan berita itu, ada yang jantungan, ada yang mati, ada yang pukul meja, bab. Ada yang langsung nangis. Kalau di Mesir saya tengok perempuan-perempuannya itu katanya, ya lahwi, begitu. Saya tidak pernah memahami hadis Nabi waktu itu. Waktu saya di Indonesia belum pernah ke Mesir, saya mendengar hadis Nabi mengatakan, laisa minna man darabal khudud wa syaqqul juyub. Tidaklah golongan kami orang yang pukul pipi dan mengkoyakkan leher. Ini leher namanya ya. Tapi setelah saya di Mesir baru saya tahu. Ya Allah, ya Allah, kata begitu. Sering saya lihat begitu. Orang Mesir, dia akan pukul-pukul pipi mereka. Dari situ saya tahu rupanya beginilah prakteknya. Karena kita di Indonesia, di Malaysia jarang ya. Paling kalau sekiranya ada yang meninggal, menangis dia. Begitu cepatnya kau pergi, kau kata kita hidup semati, ternyata kau pergi cepat. Di mulutnya, dalam hatinya, tunggu habis iddahku, kawin lagi aku. Nah, ini sabar itu pahit. Maka dikatakan dalam satu kaidah, dalam satu lagu, as-sabru ka shibri murun bima dhaqtihi lakin awakibah ahla minal asali. Sabar itu pahit seperti empedu, tapi balasannya lebih manis dari madu. Itu dia. Itu qasidah itu saya hafal dari kecil. Itu ini. Wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Al-Qur'an itu hujah atas bagi kamu dan atas kamu. Hujah bagi kamu kenapa? Contohnya kamu salat, kamu laksanakan salat, hujah bagi kamu. Karena Allah mengatakan aqimus salata wa atuz zakah. Kamu puasa, maka hujah bagimu. Karena Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Aw alaika, atau atas kamu, maksudnya hujah atas kamu terhadap dosanya. Contoh berzina, karena Allah telah larang zina. Wala taqrabuz zina. Atau riba, halallahu al-bai'a wa harrama riba. Itu atas kamu, maksudnya dosanya. Karena kamu telah memperbuat sesuatu yang telah dilarang oleh Al-Qur'anul Karim. Wa qulun nasi yaghdu faba'u nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Maka tiap-tiap manusia berpagi-pagi dia, maka dia juallah dirinya.
dan dia lepaskan dari api neraka, atau dia masukkan dirinya kepada api neraka. Pagi-pagi kita buat, kadang-kadang kita buat amal soleh, berarti kita telah melepaskan diri kita daripada api neraka. Kadang-kadang kita buat dosa, berarti kita telah masukkan diri kita ke dalam neraka. Hadis yang ke-36, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Adh-dhahru yurkabu bi nafaqati idza kana marhunan, wa labanud darri yushrabu bi nafaqati idza kana marhunan, wa 'alal ladzi yarkabu wa yashrabun nafaqah." Binatang yang ditunggangi wajib diberikan makan sekiranya binatang itu gadaian. Jadi kalau ada orang menggadai binatang, kemudian binatang itu, masa ini kita letakkan gini aja kita ikat, bagus kupakai. Karena kita pakai, maka makanan binatang itu kita yang wajib membayarnya, bukan orang yang menggadainya. Kita yang memberikan makanan terhadap binatang itu, bukan orang yang menggadainya. Tapi selama kuda itu di gadaian kita, ini gadaian saya pinjam dulu begini-begini, ini gadaiannya. Selama itu yang memberi makannya siapa? Yang menggadai. Yang menggadai kasih makan. Tapi kalau kita gunakan, kita jadikan tunggangan, kita yang memberi makan. Dan susu binatang yang diminum wajib diberikan makan terhadapnya. Demikian juga susu kambing atau sapi. Ini sapi katanya, ini digadai sama kamu ya. Ternyata kita berpikir bagus kita ambil manfaat daripada sapi ini. Selama kita mengambil manfaat daripada sapi ini, maka kita wajib memberikan makanan kepada sapi itu. Tapi kalau kita tidak mengambil manfaat dari dia, maka yang memberi makannya adalah orang yang menggadaikannya. Dan atas orang yang menunggang dan meminum nafkah, atas orang yang menunggang dan meminumnya wajib memberikan nafkah terhadap binatang tersebut. Hadis yang ke-37, A'idul marid yamshi fil mahrafatil jannah atayarji. Orang yang menjenguk atau menziarahi orang sakit berada di pada taman-taman surga sehingga dia balik. Ini ada yang sebelumnya, hakul muslim ala muslim, kita ceritakan pada hadis yang sebelumnya. Hakul muslim ala muslim khamsah, di antaranya ada a'idul marid, orang yang menjenguk sakit. Dan orang yang menjenguk sakit ini, mereka berada pada taman surga. Ini gambaran bukan sebenarnya. Gambaran mereka itu berada pada taman surga dan Allah meridhoi mereka. Allah Subhanahu wa taala meridhoi mereka. Jadi cerita tentang masalah menjenguk sakit telah saya ceritakan dahulunya secara panjang lebar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum biqiyamil laili fa innahu da'bus salihina qablakum." Hendaklah kamu melaksanakan salat malam, karena itu kebiasaan orang-orang soleh sebelum kau. Wa qurbatu ilallahi ta'ala, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minhatun 'anil itsmi, dan menghapus daripada dosa. Wa takfirun lisayyi'at, menghapus daripada kesalahan. Wa matradatun lidda'i 'anil jasadi, dan juga menghalang penyakit dari tubuh. Ini adalah faedah daripada solat malam. Solat malam itu merupakan kebiasaan. Ada kata Allah SWT dalam hadis yang sahih, tidaklah seorang hamba menghampirkan dirinya kepadaku dengan yang sunnah-sunnahnya sehingga aku cinta kepadanya. Kalau sudah Allah cinta semuanya, maka Allah berikan anugerah karamat kepadanya. Maknanya salah satu di antara hal yang sunnah adalah solat malam. Dan inilah kebiasaan yang menjadikan seseorang itu menjadi hamba Allah. Orang yang banyak melaksanakan solat malam, maka doanya akan dimakbulkan Allah. Siangnya dia akan terjaga. Nah, di sini di antara daripada faedah salat malam adalah qurbatu ilallah, menghampirkan dirimu kepada Allah. Berapa banyak orang yang jadi wali Allah hanya mereka menjaga salat malam continue. Enggak, hari ini salat malam 1000 rakaat, besok tak ada, langsung tidur ngorok. Hari ini 1000 rakaat, besoknya Masya Allah tertidur pulas. Enggak, walaupun sedikit kita laksanakan salat malam itu, tapi continue
Continue itulah yang menjadikan kita menjadi waliullah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa minhatun anil ithmi, dan dianya itu adalah penghalang daripada dosa. Kenapa penghalang daripada dosa? Karena biasanya dosa itu datangnya pada waktu malam. Itu satu. Yang kedua, karena pengaruh daripada amal malam ini membawakan ke siang, sehingga siang itu tidak melaksanakan dosa. Wa takfirun lisaiat, menghapuskan segala kesalahan, dan juga termasuk menolak segala penyakit. Inilah faedah daripada solat malam. Setelah itu coba kita lihat ketika Allah mengatakan subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada waktu malam. Nabi diangkat jadi hamba dan diakui jadi hamba. Kenapa? Karena perjalanannya waktu malam. Tuan-tuan, kalau ingin jadi orang yang dekat dengan Allah, maka memperbanyak amal ibadah ketika malam. Sebagaimana Nabi SAW beribadah pada waktu malam. Nabi kalau beribadah pada waktu malam, subhanallah, sampai kakinya bengkak. Kita ada yang bengkak memang, tapi bukan kena ibadah malam, kena gaut. Nabi sampai-sampai Sayyidah Aisyah mengatakan, kamu telah diampunkan dosamu sekarang akan datang, kenapa masih banyak lagi melaksanakan ibadah? Kata Nabi, apalah aku abdan syakura, tak bolehkah aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Al-hadis yang ke-39, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghibatu dzikruka akhaka bima yakrahu. Rawahu Abu Daud an Abi Hurairah. Riba itu adalah sebutan kamu terhadap temanmu dengan apa yang dibencinya. Apa saja yang dia benci, kemudian kita menyebutkan dia di belakangnya, itu namanya riba. Dan hukumnya dosa. Sampai hitam, kulit hitam. Kita ceritakan semua kawan, oh si Polan tuh kulitnya hitam legam, kan tanggung. Mungkin kalau malam dia berjalan tak nampak langsung, cuma gigi saja kata. Itu pun juga menceritakan orang. Maka itu adalah merupakan dosa besar. Kalau kita meminta ampun, kita katakan astaghfirullahalahu, astaghfirullahalahu. Ya Allah, minta ampun aku kepadamu untuknya yang kita ribahkan tadi itu. Ke-40, al-fitratu yawma putirun nas wal adha yawma yudahin nas. Yang dikatakan dengan Idul Fitri itu adalah hari di mana manusia tidak berpuasa atau berbuka. Haram hukumnya berpuasa. Ketika tanggal 1 Syawal dikatakan Yaumul Fitri. Kenapa dikatakan Yaumul Fitri? Karena manusia wajib buka pada waktu itu. Makanya kalau kita mau berangkat sholat, sunnah hukumnya kita makan 3 tamar. Ya, berangkat kita mau sholat Idul Fitri, sunnah hukumnya kita makan dengan 3 tamar. Kebalikan dengan Idul Adha. Idul Adha kita tak disunahkan untuk makan, nunggu. Sebaik-baiknya yang ditunggu itu apa? Makanan yang ada, makanan yang untuk dikurbankan. Ya. Sebab itu dikatakan disunahkan kurban ini dimasak, dipotong cepat, dimasak cepat, supaya makan cepat sebelum makan siang, orang merasakannya. Tapi Idul Adha ini disyaratkan, syaratnya mesti selesai sholat dulu baru potong. Kalau belum sholat dah dipotong, itu bukan Idul Adha, itu bukan ad-duha, bukan korban. Mana dalilnya? Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar, fasholli lirabbika wanhar. Maka sholatlah kamu
untuk Tuhanmu, wanhar, maka sembelihlah. Tuhan tak kata wanhar fasal rabbika, sembelihlah dan hendaklah solat untuk Tuhanmu. Enggak, solat dulu baru sembelih. Kalau dia disembelih sebelum solat, maka itu potongan biasa, seperti kita motong-motong biasa lah itu. Tapi kalau kita sembelih setelah solat, maka itu adalah korban. Hadis yang ke-41, qala Allah Ta'ala al-mutahabbuna fi jalali lahum manabirun min nurin yaghbituhum nabiyyuna wa syuhada. Orang yang saling cinta mencintai karena Allah, maka bagi mereka mimbar-mimbar yang terbuat daripada cahaya, maka para nabi dan syuhada mencemburui mereka. Ini balasan bagi orang yang cinta karena Allah Subhanahu wa taala, sayang karena Allah Subhanahu wa taala. Ini telah saya bahas tadi daripada 7 orang yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang hadis yang terakhir ini insyaallah taala, habis hadis ini mungkin insyaallah kita akan bacakan 40 hadis ajakan, ya, targhib dan tarhib untuk himbauan kita lebih menyenangkan amal ibadah insyaallah taala biiznillah. Qala Allah taala inni ana Allah la ilaha illa ana man aqarrani bi tauhid dakhala hisni wa man dakhala hisni amina min azabi. Kata Allah, sesungguhnya saya ini adalah Allah dan tidak ada kecuali Allah, tidak ada Tuhan kecuali saya. Siapa yang mengakui bagi saya ketauhidan, maka dia akan masuk kepada perlindunganku, dan siapa yang masuk kepada perlindunganku, maka dia aman daripada azabku. Pendek katanya dengan hadis yang sahihnya pada ini, lebih sahih daripada ini adalah man qala fi akhiri kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang mengakhirkan perkataannya dengan la ilaha illallah, maka masuk surga. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar, man qala la ilaha illallah dakhala jannah qala wa in zana wa in saraqa, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, wa in zana wa in saraqa, rahma ampi Abu Dzar, walaupun dia itu berzina, walaupun dia itu mencuri, sampai 3 kali sebutkan, maka masuk surga. Cuman masalahnya ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, maka kita telah mendaftarkan diri ke surga. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah, dia telah mendaftarkan diri ke surga. Cuma permasalahannya mungkin dia ada transit ke neraka dulu karena dosanya. Jadi begitu besarnya ketauhidan, menjaga ketauhidan, merasa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan dan tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita perkuatkan, pertebalkan, dan selalu kita perbaiki iman kita dengan mengakukan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tuan-tuan sekaliannya, mohon maaf saya atas segala kekurangan dan kekhilafan. Kitab ini telah saya khatamkan dan saya ijazahkan kepada tuan-tuan dari guru saya secara mendengar. Awal akhir saya dengarkan dari guru saya, Syekh Abdul Malik Raihan, yang mana beliau langsung mendengar daripada pengarang kitab ini, Syekh Ismail Usman Zain Al-Yamani Al-Makki. Sanadnya dari saya, Muhammad Usni Ginting, kepada guru saya Abdul Malik Raihan, kepada pengarang kitab Syekh Ismail Usman Zain Al-Yamani. Wa ajaztukum jami'an qul qabiltu, saya terima. Pacik-pacik jawab, saya terima. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Jadi siapa yang punya buku bolehlah yang saya tanda tangani insyaallah taala biiznillah. Nanti insyaallah taala biiznillah kita akan lanjutkan kitab Arba'una fi Targhib wa Tarhib. Itu langsung karangan saya.